Oke, baiklah teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan pada ikan. Sistem pernapasan merupakan sistem biologis yang terdiri dari organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada makhluk hidup. Organ pernapasan pada ikan yang utama adalah insang. Insang merupakan pernapasan pada ikan yang terdapat pada banyak organisme air, berfungsi untuk mengekstrak oksigen yang larut dalam air dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagian penyusun insang, lengkung insang, berfungsi untuk pertukaran gas dari udara dan karbon dioksida dari darah. Rigi-rigi insang untuk menyaring air. Lembaran insang tempat berlangsungnya pernapasan atau pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kemudian nih teman-teman, ada organ tambahan, yaitu labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan pada kondisi kekurangan oksigen. Labirin berupa lekukan-lekukan yang berisi banyak jaringan pembuluh darah yang berada di dekat insang ikan. Biasa, ikan yang memiliki labirin hidup pada habitat yang ekstrim. Lingkungan rawa-rawa dengan kadar karbon dioksida tinggi dan kadar air yang sedikit. Contoh, ikan betok dan sepat rawa. Kemudian, lingkungan sawah dan sungai dengan lumpur yang suatu waktu dapat mengering, sehingga fungsi labirin sebagai penyimpan cadangan oksigen dapat berjalan dengan baik. Contohnya, ikan gabus dan ikan lele. Kemudian, lingkungan sungai yang agak dalam di mana ikan berlabirin akan hidup di permukaan air hingga bagian tengah air. Contohnya, ikan gurame dan ikan cupang. Gambaran insang pada ikan. Nah, kemudian nih teman-teman, ada organ tambahan, yaitu labirin. Labirin berfungsi untuk menyimpan cadangan oksigen sehingga ikan dapat bertahan pada kondisi kekurangan oksigen. Labirin berupa lekukan-lekukan yang berisi banyak jaringan pembuluh darah yang berada di dekat insang ikan. Biasa, ikan yang memiliki labirin hidup pada habitat yang ekstrim. Lingkungan rawa-rawa dengan kadar karbon dioksida tinggi dan kadar air yang sedikit. Contoh, ikan betok dan sepat rawa. Kemudian, lingkungan sawah dan sungai dengan lumpur yang suatu waktu dapat mengering, sehingga fungsi labirin sebagai penyimpan cadangan oksigen dapat berjalan dengan baik. Contohnya, ikan gabus dan ikan lele. Kemudian, lingkungan sungai yang agak dalam di mana ikan berlabirin akan hidup di permukaan air hingga bagian tengah air. Contohnya, ikan gurame dan ikan cupang. Gambar labirin pada ikan. Kemudian, ada arboresen yang terdapat pada ikan lele. Arboresen adalah organ pernafasan yang berasal dari insang yang telah termodifikasi. Arboresen memiliki bentuk menyerupai bunga karang yang letaknya berada di sekitar insang, di mana arboresen ini memiliki fungsi sebagai penyerap oksigen dan udara di sekitarnya. Itulah mengapa lele dapat bertahan beberapa jam walaupun tanpa air, karena lele bisa mengambil oksigen dari udara bebas. Arboresen pada ikan lele. Teman-teman, ada lagi nih yang namanya diverticula. Pada ikan yang hidup di daerah tropis, misalnya ikan gabus, biasanya terdapat struktur tambahan yang disebut dengan diverticula. Diverticula terletak pada paring. Kemudian, gelembung renang berisi gas seperti oksigen dan memiliki tekanan yang berubah-ubah. Organ ini memiliki fungsi penting bagi ikan, seperti misalnya membantu ikan mengapung di dalam air, sehingga ikan tidak harus berenang secara terus-menerus untuk mempertahankan posisinya di dalam air. Terus, gelembung ikan akan mengatur volume tubuh ikan yang disesuaikan dengan berat jenis air dalam kedalaman tertentu. Contohnya ikan kakap. Kemudian lagi, proses pernapasan pada ikan. Proses pernapasan pada ikan
diawali dengan membuka mulut ikan yang kemudian tertutup operkulum. Air yang kaya akan oksigen akan terdorong ke dalam mulut ikan dan masuk melalui insang. Molekul-molekul oksigen akan ditangkap oleh hemoglobin pada jaringan pembuluh darah dalam insang, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Karbon dioksida dan buangan dari hasil respirasi lainnya juga akan dilepaskan melalui insang. Selanjutnya, ikan akan menutup mulutnya dan membuka tutup insang, kemudian air akan mengalir melalui insang.